welcome him to try his so-called miracle. Al-Masih has become a catalyst not... He's come out of nowhere and we don't know who he is. He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. Or he could be leading them to their death. Halo cuy, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Fikri di channel Penikmat Movie. Fikri harap teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberkahi segala aktivitasnya. Dan kali ini kita bakalan bahas film Mesiah 2020 nih cuy. Dan pada tahun lalu nih, film ini bikin gempar dunia cuy. Lantaran berani menampilkan Mesiah atau juru selamat yang berarti dunia akan kacau sebentar lagi. Disebut-sebut sebagai film tentang Dajjal oleh warganet, film ini mengisahkan tentang seorang pria misterius yang muncul di tengah kekacauan kota Damaskus. Pria tersebut mengaku muncul sebagai utusan Tuhan untuk menyelesaikan masalah dunia. Oh ya, Fikri di sini gak mau memprovokasi pihak manapun dan hanya bertujuan untuk menceritakan alur film ini saja. Mari kita mulai. Cerita dimulai dengan ditunjukkan seorang bocah dari Suriah yang bernama Jibril. Saat itu dia mempertanyakan agamanya yaitu Islam. Dia bertanya kalau Allah memang ada, kenapa Allah tidak membantu orang-orang yang disiksa dan dibunuh? Lalu ibunya pun menjawab bahwa semua itu adalah takdir dan ketentuan dari Allah. Lalu saat Jibril beranjak dewasa, dia mendapati ibunya yang meninggal karena perang. Hari itu hari Jibril di mana mulai hancur hatinya, dan dia mulai tidak mempercayai agamanya. Dan dia pun mempertanyakan keadilan Allah. Kemudian di hari itu diperlihatkan pasukan ISIS yang bersiap akan menyerang kota. Dan orang-orang yang panik pun menginginkan meninggalkan tempat tersebut. Namun mereka tidak bisa pergi lantaran jalan diblokade oleh pasukan tentara Israel. Jibril yang keluar pun bertemu dengan temannya Samir. Dan mereka mulai berjalan ke kota. Saat berjalan di kota, mereka melihat seseorang yang berkhotbah. Dan orang misterius itu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah yang akan menyelamatkan mereka. Orang itu juga berdakwah tentang ajaran Islam. Namun para penduduk tidak mempercayainya karena dia salah mengambil kutipan kitab. Orang itu mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan penduduk yang sedang sengsara. Dan di saat dia berkhotbah, tiba-tiba datanglah badai pasir raksasa. Dan para penduduk pun kini mencari tempat perlindungan. Namun orang misterius itu terus saja berkhotbah sampai badai pasir itu menyapu bersih tentara ISIS yang sedang menyerang mereka. Dan di Amerika, seorang agen CIA yang bernama Eva Jeller sedang melihat sebuah berita. Yang dimana di dalam berita tersebut menampilkan seorang pria yang sedang memimpin ribuan orang Suriah menuju perbatasan Israel. Nah, karena keterkaitan antara Israel dan Amerika, Eva nggak tinggal diam nih. Dia pun memutuskan untuk menyelidiki orang misterius tersebut. Si Eva nih khawatir bahwa perbuatan pria itu malah menuntun penduduk Suriah untuk berperang. Dan kini hampir seluruh rakyat Suriah mengikuti orang tersebut dan mereka memanggilnya sebagai Al-Masih. Jibril dan Samir pun berada di sana mengikuti orang tersebut. Para penduduk juga merasa bahwa pria itu malah menggiring mereka ke kandang musuh. Seorang kiai juga mulai meragukan tindakan orang tersebut. Namun, orang itu selalu berceramah yang membuat hati orang-orang yang mengikutinya merasa tenang dan damai. Karena dia selalu memberikan pencerahan kepada para pengikutnya. Dan Jibril yang di situ merasa bahwa orang misterius itu adalah beneran utusan Tuhan yang sesungguhnya. Saat mereka mendekati perbatasan, pria itu menyuruh rakyat Suriah untuk membuang dan mengubur senjata mereka. Semua orang pun bingung dengan tujuan dan maksud orang tersebut. Namun mereka pun tetap mengikutinya. Hingga akhirnya mereka pun kini sampai di perbatasan. Kemudian pria itu pun mulai menerobos pagar, hingga akhirnya tembakan peringatan dilakukan. Dan pria itu mengatakan bahwa mereka semua hanya ingin makan dan bukan untuk berperang. Lalu semua tentara Israel pun heran akan hal itu, lantaran baru pertama kali kejadian seperti ini. Hingga akhirnya si pria itu pun diamankan di Yerusalem. Lalu kemudian seorang komandan Israel yang bernama Aviram pun menginterogasi pria tersebut. Si Aviram pun menanyakan siapa, dari mana, dan apakah tujuan sebenarnya si pria tersebut.
Namun si pria hanya menjawab, "Ini adalah keinginan Tuhan." Si Afiram pun menjadi kebingungan cuy, lantaran dia bisa tahu masalah pribadinya. Nah, karena si Afiram jadi malu, dia pun menghentikan interogasinya dan menghapus rekaman interogasi barusan. Di sisi lain, tepatnya di Delhi, Texas, ditunjukkan seorang gadis penderita epilepsi yang bernama Rebecca. Ayah si Rebecca adalah pendeta di kota tersebut. Namanya adalah Felix. Dan Rebecca mempunyai masalah dengan keluarganya yang membuatnya selalu ingin minggat dari rumahnya. Saat itu, kondisi Felix dan istrinya juga sedang berantakan lantaran masalah ekonomi. Dan si Eva yang kini berada di Yerusalem malah mendapatkan kabar bahwa pria misterius tersebut telah kabur. Hingga akhirnya di dalam pertemuan rahasia Israel, Afiram pun dijadikan tersangka karena dia adalah orang yang terakhir bertemu dengan pria misterius tersebut. Si Afiram pun kini mulai bingung cuy, karena dia merasa tidak melakukan pembebasan terhadap orang tersebut. Namun, si penjaga CCTV bersaksi bahwa sebelumnya Afiram telah menghapus rekaman interogasi dengan pria tersebut. Kini, Afiram pun merasa bahwa dirinya tengah dijebak. Nah, sebagai jaminan, kini Afiram pun berjanji bahwa dia akan menangkap kembali pria tersebut cuy. Di perbatasan, para penduduk Suriah yang telah menginap berhari-hari di sana, kini aksi mereka disorot oleh berbagai media asing. Lalu, pemerintah Amerika pun kini mulai menyuruh Israel untuk memberikan bantuan makanan kepada mereka, bersamaan dengan pencarian orang misterius tersebut. Mengetahui pemimpin mereka telah berhasil kabur, para pengungsi pun menyambutnya dengan bahagia. Mereka meyakini bahwa Al-Masih akan segera kembali. Lalu esok harinya, pria misterius itu tampak muncul di tempat ibadah paling suci di kota Yerusalem. Semua orang yang di situ pun menyadari bahwa dia adalah buronan yang dicari. Namun, orang itu bertingkah sangat santai, seperti tidak terjadi apapun. Dan kemudian dia pun mulai berkhotbah di depan masjid. Semua yang ada di sana menghampiri dan mendengarkan ceramah orang tersebut. Dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Dan barang siapa yang mengikutinya, niscaya mereka akan selamat. Namun tak lama kemudian, pria itu disergap oleh polisi-polisi Israel. Tembakan peringatan ke udara pun terdengar. Namun tiba-tiba salah satu anak di situ terkena peluru di dadanya, yang membuatnya meninggal seketika. Kini suasana pun menjadi kacau. Warga Palestina mengira bahwa tentara Israel telah menembak anak tersebut. Dan para tentara pun kini kebingungan lantaran hanya satu tembakan yang diarahkan ke arah atas. Dan di sela kekacauan, pria itu pun menyentuh anak tersebut. Dan dalam sekejap lukanya sembuh. Namun, pria itu langsung menghilang entah kemana. Para polisi Israel pun kebingungan. Dan orang-orang pun kini menyaksikan pria itu datang membawa mukjizat. Nah, si Eva yang lagi di Israel pun mendengar berita itu, dan kini dia langsung pergi ke TKP. Dia pun melihat bahwa di Palestina dan Israel mulai berselisih kembali karena peristiwa itu. Dan di situ dia juga melihat banyak CCTV di area tersebut. Lalu beberapa saat setelahnya, berita pun mulai bermunculan bahwa Israel dan Palestina kini mulai kembali memanas. Para penduduk di perbatasan Yerusalem kembali bentrok dengan tentara Israel. Nah, di sisi lain, pria itu viral di internet karena mukjizatnya. Banyak golongan yang menyebutnya panglima perang akhir zaman, namun tak sedikit juga orang yang meragukannya. Lalu para ulama Arab pun memperingati agar tidak mudah terpengaruh oleh orang tersebut. Lalu, Eva yang sedang memeriksa CCTV bersama penjaganya menjadi heran lantaran tentara Israel itu hanya menembakkan senjatanya ke atas satu kali. Dan juga posisi anak itu berada di tengah kerumunan. Jadi kecil kemungkinan kalau anak tersebut tertembak. Eva pun merasa bahwa kejadian itu hanyalah sandiwara belaka. Lalu ia pun segera pergi ke Palestina bersama rekannya untuk menemui anak tersebut. Setibanya di sana, dia mendapat info dari warga bahwa anak itu telah dipindahkan ke pusat kota. Karena para penduduk meyakini anak itu telah disentuh oleh Tuhan. Nah, mendengar hal itu, Eva dan rekannya pun pergi, karena percuma juga untuk menemui anak tersebut. Lalu kejadian mukjizat itu pun viral dan menyebar cepat di seluruh dunia.
Berita di dunia kini dipenuhi oleh berita heboh itu. Lalu di Texas saat malam Rebecca memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Namun saat dalam perjalanan dia melihat badai tornado raksasa yang sedang datang ke kotanya. Felix dan istrinya pun kebingungan mencari Rebecca. Dan seluruh penduduk pun kini masuk ke dalam lubang perlindungan di bawah tanah. Namun, saat akan menutup pintu lubang, Felix melihat Rebecca yang berdiri tepat di depan gereja. Dan di saat bersamaan, teman si Rebecca pun mencoba merekam momen itu. Dan dia pun menjadi terkejut. Dan di sisi lain, Eva dan timnya pun terkejut melihat postingan yang baru diunggah 4 menit yang lalu. Eva pun kebingungan lantaran orang yang mereka selidiki kini bisa berada di Texas, hanya dengan 1 malam. Dan dalam unggahan tersebut, pria itu juga melakukan mukjizat, yaitu menyelamatkan nyawa Rebecca dan menyelamatkan satu-satunya gereja yang ada di tempat tersebut. Eva pun yang khawatir meminta rekannya untuk membekukan postingan tersebut agar tidak sampai viral di dunia maya. Di Texas, Felix pun berterima kasih kepada pria itu karena dirinya telah menyelamatkan nyawa Rebecca dan menyelamatkan gereja. Dan Felix pun bertanya, "Bagaimanakah kau melakukan hal itu?" Karena Felix juga pernah melihat di berita bahwa pria itu melakukan mukjizat di Yerusalem. Lalu pria itu menjawab bahwa dirinya adalah kehendak Tuhan. Namun saat mereka berbincang, polisi Amerika pun menangkap orang itu lantaran tuduhan melakukan migrasi ilegal. Lalu Felix pun berusaha membantu orang tersebut dengan menelpon temannya yang seorang pengacara. Namun ternyata di balik penangkapan orang itu adalah Eva. Eva khawatir jika pria itu bisa memprovokasi para penduduk dan menyebabkan kekacauan seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian pada esok harinya Eva pun mencoba menemui orang itu di dalam sel. Eva pun kini mulai menanyakan pertanyaan yang sama seperti Aviram sebelumnya. Karena si Eva merasa bahwa pria itulah penyebab kekacauan kembali Palestina dan Israel. Dan seperti sebelumnya, pria itu hanya menjawab dengan kehendak Tuhan. Namun, si pria ini kembali menceramahi Eva dan membuatnya kebingungan. Namun lebih gilanya lagi, pria ini bisa menerawang kehidupan pribadinya si Eva. Bahkan dia mengetahui Eva yang baru saja keguguran. Dan hal itu membuat Eva menangis. Lalu kemudian esok harinya persidangan pun dimulai. Dan saat itu, pria itu pun dibantu oleh pengacara temannya si Felix. Dan pihak Eva pun menyarankan pria itu untuk ditahan di Amerika saja, karena pelanggaran undang-undang migrasi nih. Dan sebenarnya tujuan Eva adalah untuk membekukan pria itu di Amerika, supaya tidak bisa melakukan aktivitas provokasi lagi di tempat lain. Akan tetapi hakim malah memutuskan untuk mengembalikan orang tersebut ke tempat asalnya. Namun akhirnya pria itu pun berbicara. Dan orang ini secara nggak langsung nyindir dan membuka aib si hakim nih cuy. Dan si hakim pun mulai berpikir, mungkin kata-kata dari pria itu adalah benar. Dia pun mulai menceramahi hakim tersebut hingga hakim mulai sadar akan dosa-dosanya. Akhirnya hakim pun menunda persidangan yang akan dilanjutkan pada hari Rabu. Dan kejadian itu pun membuat gempar seluruh Amerika. Karena hal ini juga adalah hal yang sangat sensitif. Karena banyak dari kita tahu bahwa Amerika banyak melarang orang Arab yang masuk ke dalam negara mereka. Dan kini semua awak media pun datang ke pengadilan tersebut. Lalu esoknya saat persidangan dimulai, si hakim tanpa banyak bicara memutuskan untuk membebaskan dan meresmikan pria itu menjadi warga Amerika. Semuanya pun kaget dengan hal itu. Dan banyak juga pejabat Amerika yang juga kaget mendengarnya. Dan berita pun menyebar dengan sangat cepat di berbagai media. Dan orang itu pun kini dibawa oleh Felix untuk pulang dengannya. Si Felix pun amat lega dengan putusan hakim. Dan kini Felix dan orang itu pun menjadi sorotan media. Tak lama setelahnya, para warga mulai berbondong-bondong mendatangi Texas hanya untuk bertemu dan melihat orang tersebut. Orang-orang pun percaya bahwa pria itu adalah Yesus Kristus. Dan awak media pun juga banyak melakukan liputan di tempat tersebut nih. Dan di sisi lain, Eva juga melakukan pengintaian terhadap pria itu melalui CCTV yang dipasang sebelumnya di sekitar tenda orang itu.
Namun di sisi lain, para pengungsi di Suriah sudah berminggu-minggu menantikan kedatangan pria tersebut. Mereka sudah lama menginap di perbatasan, dan bantuan makanan pun mulai habis. Dan si Jibril juga sempat didatangi dalam mimpi oleh pria tersebut. Dan kemudian saat mereka sedang mendirikan sholat, tiba-tiba satu di antara mereka meninggal dunia karena kelaparan. Samir dan beberapa orang pun memutuskan untuk kembali ke Suriah. Namun Jibril yang diajaknya pun menolaknya. Jibril yakin bahwa orang itu adalah sang penyelamat Al-Masih yang akan kembali menolong mereka. Namun kenyataannya, orang itu kini telah berubah menjadi Tuhan orang-orang Amerika. Dan Kiai di situ pun juga menjelaskan bahwa orang tersebut bukanlah Nabi Isa yang kembali. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengungsi di negara terdekat, yaitu Yordania. Namun Jibril dan beberapa orang masih setia menunggu orang itu di perbatasan. Dan Samir pun terpaksa harus meninggalkannya, karena ia merasa bahwa Jibril telah murtad. Dan di sisi lain, Aviram pun pergi ke Amerika. Dia menyamar dan membeli pistol di sana untuk membunuh orang itu. Dia pun mempunyai misi untuk menangkap orang tersebut. Akhirnya Aviram pun langsung pergi ke belakang tenda itu dan mulai menodongkan pistol kepadanya. Dan di sisi lain, Eva yang sedang mengawasi pria tersebut melihat Aviram yang akan membunuhnya. Dan dia pun langsung menghampiri mereka. Namun ketika Aviram akan menembaknya, seketika itu pun dia menjadi ragu. Dan dia pun menggagalkan misinya. Lalu pria itu pun kemudian pergi meninggalkan Aviram. Semua orang yang ada di sana pun mulai mengikutinya. Lalu Eva pun memberitahu Aviram bahwa Eva sedang menyelidiki pria misterius tersebut. Dia meminta Aviram untuk membiarkannya, lantaran Eva juga ingin mengetahui orang itu lebih dalam. Lalu saat sampai di tujuan, alih-alih pria itu menyelamatkan anjing yang sedang terluka, dia pun malah membunuhnya. Lalu makin hari para penduduknya pun semakin banyak yang berdatangan. Dan banyak juga orang-orang yang kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Dan saat itu Eva pun mendapat informasi dari rekannya yang berada di Israel. Dan ternyata orang itu bernama Payam Golshiri, yang merupakan orang dari daerah tersebut. Rekannya itu mengetahui kalau orang itu mempunyai kakak kandung. Dan mendengar hal itu, Eva pun langsung menyelidiki hal tersebut. Lalu besoknya, keluarga Rebecca mulai berkemas karena pria itu meminta Felix untuk mengikutinya. Felix pun kini mempersiapkan mobilnya dan memulai perjalanan tanpa tujuan. Ratusan kendaraan pun mengikuti mobil Felix. Dan di tengah perjalanan, ribuan orang banyak yang mendukung dan bersorak-sorai Al-Masih. Serta tidak sedikit juga orang yang menganggapnya sebagai Yesus yang palsu. Dan kendaraan yang mengikutinya kini semakin banyak. Dan Rebecca terus-menerus memfoto wajah pria itu dan mengunggahnya ke Instagram pribadinya dengan hashtag Al-Masih. Dia pun kaget lantaran followersnya yang kini meledak menjadi ratusan ribu pengikut. Rebecca pun tak menyadari bahwa postingannya itu kini menyebar di media TV global. Semua orang pun tahu bahwa kini pria itu tengah menuju Washington DC. Di sana ribuan kendaraan terparkir di depan Gedung Putih. Dan kini berita pun tersebar ke seluruh dunia. Dan kini para penduduk yang berada di sana pun mengikutinya. Akhirnya mereka semua pun sampai tepat di depan Gedung Putih. Pria tersebut kemudian berhenti di depan kolam dan mulai berkhotbah. Dan dia pun mengatakan bahwa saat ini Tuhan berada di hadapan mereka. Dan dia pun kini kembali menunjukkan mukjizatnya dengan berjalan di atas air kolam. Dan semua orang yang berada di situ pun kini mereka merasa takjub akan kejadian tersebut. Semua orang terheran dan merekam kejadian tersebut. Mereka pun percaya bahwa dirinya adalah benar-benar Tuhan Yesus. Di perbatasan, Jibril yang semalam kembali didatangi dalam mimpi oleh Al-Masihnya, kini dia mulai telanjang dan berjalan menuju batas Israel. Dan media TV pun semuanya meliput aksi tersebut. Jibril pun terus berjalan, meskipun dia didorong senjata oleh tentara Israel itu. Namun tentara itu tak tega melihatnya dan menurunkan senjatanya. Peristiwa itu membuat seluruh rakyat Palestina heboh, lantaran baru kali ini tentara Israel yang kejam itu bisa luluh hatinya
melihat seorang bocah Palestina. Jibril pun menjadi sorotan pihak Palestina dan dia pun dibawa ke pusat pemerintahan Palestina. Dan di sisi lain, Samer dan beberapa rekannya menginap di pondok yang mewah. Mereka juga dilayani dengan sangat baik di sana. Di tempat itu, mereka dididik oleh seorang guru yang sangat disegani oleh masyarakat. Dan kini di Amerika, Eva pun berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang pria tersebut. Dan kemudian bukti-bukti itu pun ditunjukkannya kepada Menteri Amerika. Namun data-data yang dimiliki Eva masih tergolong asumsi. Si menteri pun menolak info itu dan menyuruh Eva untuk mendapatkan bukti nyata. Nah, di Washington DC, keluarga Felix pun kini menjadi sangat beruntung sejak kehadiran pria tersebut. Mereka dihadiahi kamar oleh pihak hotel, khusus untuk mereka dan pria itu yang dianggapnya sebagai Tuhan Yesus. Tempat mereka pun tak pernah sepi diliput oleh media televisi. Di Israel, kodarkannya Eva mendatangi kediaman kakak dari pria tersebut, yang bernama Adar Goshiri. Dia pun bertanya kehidupan adiknya dari kecil, yaitu Payam Goshiri. Saat Adar menjelaskan kehidupan adiknya, rekan Eva pun merekamnya. Adar pun mengakui bahwa adiknya memang dari kecil sangat senang mendapatkan atensi dari orang-orang. Dan dia pun kaget lantaran kini adiknya yang disembah sebagai Tuhan oleh penduduk dunia. Adar berkata bahwa sedari kecil adiknya memang pandai dengan melakukan trik-trik sulap, terutama trik ilusi. Namun juga dia berkata bahwa si adiknya mengidap gangguan kejiwaan delusi yang membuat adiknya mengaku sebagai Mesias dari kecil. Dia pun juga memperagakan trik ilusi yang sering dimainkan oleh Payam. Dan di samping itu, Presiden Amerika Serikat mengadakan pertemuan rahasia dengan pria tersebut. Nampaknya Presiden juga terpengaruh oleh kata-kata pria itu. Kini pria itu pun menyuruh menarik kembali seluruh pasukan Amerika Serikat yang berada di perbatasan, dan menyuruhnya untuk menghilangkan aturan-aturan yang mendiskriminasi rakyat. Lalu setelah pertemuan itu, Payam pun kembali ke hotel dan menjawab pertanyaan media. Serta dia juga memberitahu bahwa dia baru saja bertemu dengan presiden. Dan sontak semua orang pun terkejut mendengar hal tersebut. Dan banyak dari mereka yang percaya bahwa dia adalah Al-Masih, atau Yesus yang sebenarnya. Di Palestina, Jibril menjadi sorotan rakyat. Dia diminta untuk mendeklarasikan perdamaian antara Palestina dengan Israel. Namun ia merasa ragu untuk melakukannya, karena dia tidak bisa membaca dan juga sedikit demam panggung. Dan di sisi lain juga, Eva berhasil mengumpulkan bukti dan fakta tentang pria itu. Dan nama sebenarnya pria itu adalah Payam Goshiri, pengidap gangguan kejiwaan delusi, dan pernah masuk rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Eva pun kini menemuinya dan berkata bahwa semua sandiwaranya akan terungkap. Dan kini, pikiran presiden pun menjadi sangat kacau karena kata-kata pria tersebut. Dia tiba-tiba mengajukan perdamaian untuk negara-negara musuhnya, dan menteri-menteri pun bingung lantaran tindakan itu sangat konyol bagi mereka. Dan kini para menteri pun juga mengincar pria tersebut. Dan di Yordania, Samir gak sadar nih bahwa dia telah dididik oleh seorang tokoh radikal ISIS. Di situ dia diajarkan ajaran agama yang menyimpang dan berbau jihad. Dan sedikit demi sedikit, Samir pun digiring untuk melakukan tindakan yang bodoh. Dan di Yerusalem, kini akhirnya Jibril melakukan aksi berpidato perdamaian yang disaksikan oleh warga Yahudi dan Muslim. Dan di sisi lain juga, Samir dipersiapkan untuk melakukan misinya, yaitu bom bunuh diri. Sesungguhnya Samir sangat ketakutan, namun gurunya meyakinkannya bahwa Samir berada di jalan yang benar. Samir pun kini menuju dalam masjid, dan dia pun membuka jaketnya tepat di hadapan Jibril dan semua orang. Orang-orang pun yang melihat hal itu panik berhamburan keluar karena melihat bom yang berada di tubuhnya. Namun Samir memutuskan untuk menggagalkan aksinya karena dia tidak yakin. Namun gurunya yang berada di luar mengaktifkan bom tersebut dan... Akibat kejadian tersebut, korban tewas pun berjatuhan. Rekan Eva yang di sana pun diperlihatkan kritis,
Namun diperlihatkan Jibril masih bisa bertahan hidup di sana. Berbarengan dengan peristiwa itu, kini di Amerika sedang diadakan doa bersama yang dibintangi oleh Al-Masih itu. Namun sesaat sebelum naik panggung, si Al-Masih itu malah memilih pergi dengan Aviram dan kelompoknya nih. Felix pun kebingungan mencarinya. Namun tiba-tiba Rebecca naik ke atas panggung dan mulai berkhotbah. Kemudian dia pun... Aviram membawa Al-Masih itu pergi ke Israel. Ternyata yang menyuruh Aviram adalah Menteri Amerika. Menteri itu pun kemudian menyuruh media global untuk menyiarkan bahwa pria yang mereka kira adalah Al-Masih selama ini hanyalah seorang pengidap gangguan jiwa. Dengan bukti-bukti yang diberikan Eva kepadanya sebelumnya. Lalu esoknya berita pun mulai bertebar bahwa Al-Masih itu adalah palsu. Dan semua orang pun kecewa mendengar berita itu. Hal itu pun membuat Felix hancur dan malu. Hingga akhirnya ia nekat membakar gereja miliknya. Dan di sisi lain, pesawat yang ditumpangi oleh Aviram dan Payam Goshiri tiba-tiba meledak. Mereka pun mulai sadar bahwa pesawat itu sebelumnya sudah ditanam bom oleh Menteri Amerika. Namun Aviram pun heran, di tengah kepanikan itu, pria itu masih terlihat enjoy. Akhirnya setelah beberapa saat, pesawat itu pun kini terjatuh di sebuah ladang bunga. Kemudian seorang anak penggembala kambing melihat peristiwa itu dan mendekatinya. Dan beberapa saat kemudian Aviram tiba-tiba tersadar. Ia diberitahu bahwa sebelumnya dia sudah mati. Namun berkat pria itu, dia bisa hidup kembali. Dia juga melihat pria itu berjalan tanpa luka sedikit pun. Dia juga melihat temannya yang dihidupkan oleh pria itu. Aviram pun kini keheranan dengan pria tersebut. Jika dia memang Tuhan palsu, bagaimanakah dia bisa menghidupkan kembali dirinya? Akhirnya film pun berakhir, dengan pria itu yang sedang menatap wajah Aviram. Oh ya, buat teman-teman yang nungguin season 2-nya ya, kayaknya pihak Netflix gak bakalan rilis season 2-nya nih, lantaran pandemi coy, tapi gak tahu juga nanti ke depannya ya. So, overall film ini berhasil membuat kita bingung dan bertanya-tanya tentang kebenaran sosok tersebut. Dan juga mohon kita sebagai umat muslim jangan terlalu mudah percaya dengan orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah ataupun yang sebagainya. So buat teman-teman semua, apapun agama kalian jangan lupa untuk selalu beribadah. Dan untuk yang muslim, tetap jaga sholat 5 waktu dan baca surat Al-Kahfi agar kita dilindungi dari fitnah Dajjal. Fikri pamit di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.